Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat malam dan selamat sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya izinkan aku untuk memperkenalkan diri aku terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Hawa Aina Sifa dengan NIM 502520310032. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan materi FCS atau Frame Check Sequence pada mata kuliah jaringan komputer, khususnya pada bab data link layer. Nah, pada kesempatan kali ini juga aku melakukan penjelasan materi menggunakan artikel yang telah aku buat dengan judul Analisis Frame Check Sequence atau FCS dalam menjamin integritas data pada jaringan komputer. Nah, sebelum kita masuk ke materi utama, di sini ada abstrak dan aku akan membacakan abstraknya terlebih dahulu. Dalam dunia komunikasi, data melalui jaringan komputer, integritas informasi yang dikirim menjadi faktor krusial. Gangguan seperti noise atau interferensi dapat menyebabkan perubahan bit pada frame data. Frame check sequence atau FCS ini tuh merupakan mekanisme deteksi kesalahan yang bekerja pada lapisan data link atau data link layer, khususnya OSI pada layer kedua. Artikel ini membahas konsep FCS berdasarkan pendekatan 5W plus 1H, berbagai teknik FCS beserta kelebihan dan kekurangannya, dan contoh konkret penerapan dalam transmisi data. Nah, next di sini ada pendahuluan. Seperti yang telah tadi aku bilang, kalau di sini aku menggunakan pendekatan 5W plus 1H pada penyusunan artikel ini. Nah, di sini ada what, yaitu apa itu FCS? Nah, FCS atau Frame Check Sequence adalah nilai kode redundasi yang ditambahkan di akhir sebuah frame data sebelum ditransmisikan. Nilai ini dihitung dari seluruh isi frame menggunakan algoritma tertentu. Setibanya di sisi penerima, perhitungan diulang. Jika hasilnya berbeda, maka terjadi kesalahan. Lalu ada why. Nah, mengapa FEC diperlukan? Nah, media transmisi seperti kabel tembaga, lalu serat optik atau nirkabel itu rentan terhadap gangguan. Nah, FCS ini tuh diperlukan untuk mendeteksi perubahan bit atau error sehingga integritas dan data itu tetap terjaga dengan baik. Lalu ada who atau siapa yang menggunakan FCS. Nah, perangkat jaringan seperti switch, network, interface card atau NIC, router, dan access point itu menggunakan FCS pada proses komunikasi data di lapisan data link atau data link layer. Lalu ada when, kapan FCS digunakan? Nah, FCS ini digunakan setiap kali sebuah frame data dikirim dari satu node ke node lain dalam jaringan lokal atau LAN, yaitu Local Area Network, maupun luas, yaitu WAN atau WAN, yaitu Wide Area Network, terutama pada protokol seperti Ethernet, Wi-Fi dengan kode IEEE 802.11 dan PPP atau Point-to-Point Protocol. Lalu ada where, di mana FCS bekerja. Nah, FCS ini bekerja di lapisan data link layer atau data link layer. Nah, tepatnya itu setelah header frame dan payload data sebelum trailer frame, seperti itu. Lalu yang terakhir di sini ada how. Jadi bagaimana cara kerja dari FCS atau frame check sequence. Nah, cara kerjanya itu
Pertama, pengirim itu menghitung FCS menggunakan algoritma polinomial atau checksum, lalu menempelkannya pada frame. Penerima melakukan perhitungan ulang. Jika hasil cocok, frame diterima, dan jika tidak, frame dibuang. Lalu di sini ada teknik-teknik FCS atau frame check sequence. Nah, di sini ada CRC atau cyclic redundancy check. Nah, dia itu menggunakan prinsip pembagian polinomial atau biner. Nilai CRC itu dihitung dengan membagi data dengan generator polinomial. Sisanya menjadi FCS. Nah, kelebihannya ini dapat mendeteksi kesalahan bit tunggal dan ganda dengan sangat baik. Lalu mampu mendeteksi burst error hingga panjang derajat polinomial, dan yang terakhir ini sangat efisien dalam mengimplementasi hardware. Lalu kekurangannya itu kompleksitas komputasi lebih tinggi dibandingkan checksum sederhana dan rentan terhadap serangan jika tidak disertai mekanisme kriptografi. Lalu ada checksum atau complementary sum dengan prinsip menjumlahkan seluruh kata data. Biasanya itu terdiri dari 16 bit dalam frame, kemudian menyimpan hasil komplemennya. Nah, kelebihannya itu sederhana, cepat, dan cocok untuk perangkat dengan sumber daya terbatas. Lalu mudah diimplementasikan dalam software. Nah, kekurangannya daya deteksi kesalahan rendah, terutama terhadap burst error. Lalu tidak dapat mendeteksi pembalikan urutan byte secara andal. Nah, yang terakhir ini ada parity check genap atau ganjil. Nah, prinsip yang digunakan itu menambahkan 1 bit ekstra atau bit paritas untuk membuat jumlah bit 1 menjadi genap. Paritas genap atau ganjil, paritas ganjil. Nah, kelebihannya itu yang pertama itu sangat sederhana dan membutuhkan overhead minimal. Lalu berguna untuk mendeteksi kesalahan pada 1 bit. Nah, kekurangannya tidak dapat mendeteksi kesalahan 2 bit atau lebih, lalu tidak berguna pada saluran dengan tingkat error rendah. Lalu di sini ada contoh penerapan FCS atau dalam transmisi data. Nah, di sini ada skenario. Jadi misalkan ada sebuah komputer mengirimkan file berukuran kecil ke komputer lain melalui kabel Ethernet atau IEEE dengan kode 802.3. Nah, langkah penerapan yang akan diambil adalah pertama, dari data dari lapisan atas, misalnya HTTP request itu dibungkus menjadi frame Ethernet. Lalu yang kedua ada switch atau NIC pengirim menghitung mulai dari CRC min 32 lalu dijadikan polinomial 32 bit dari header plus payload. Nah, lalu yang ketiga di sini nilai CRC 4 byte ini ditempelkan di akhir frame sebagai FCS atau frame check sequence. Lalu frame dikirim melalui media kabel UTP, dan di sisi penerima NIC itu menghitung ulang CRC dari data yang diterima tanpa FCS. Nah, jika hasil perhitungan sama dengan FCS yang diterima, frame diproses ke lapisan atas. Jika berbeda, frame langsung dibuang. Dan protokol lapisan atas, misalnya TCP, akan meminta retransmisi. Dan yang terakhir di sini ada kesimpulan. Nah, frame check sequence atau FCS ini merupakan komponen vital dalam menjamin keandalan transmisi data di jaringan komputer. Dengan menggunakan teknik seperti CRC, checksum, atau parity check, FCS itu mampu mendeteksi berbagai jenis
kesalahan bit yang mungkin terjadi akibat gangguan media fisik. Nah, CRC adalah teknik yang paling andal untuk jaringan modern. Sementara checksum dan parity check itu lebih cocok digunakan untuk sistem sederhana dan dengan toleransi error yang rendah atau minim. Lalu penerapan FCS ini secara konsisten memungkinkan protokol lapisan atas bekerja lebih efisien karena hanya menerima data yang utuh. Seperti itu. Oke. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya jelaskan melalui artikel yang telah saya buat yang mengenai FCS dan dengan judul Analisis Frame Check atau FCS dalam menjamin integritas data pada jaringan komputer. Untuk itu, saya menyarankan untuk jaringan modern itu gunakanlah teknik CRC karena keunggulannya dalam mendeteksi kesalahan. Lalu akhir kata, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.